Baik, Shalom. Eh, Perkenalkan, nama saya Elson Aso. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada 5 soal menyangkut terkait dengan mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Baik, yang pertama dalam arti yang luas adalah dalam arti pemerintah luas dan sempit itu pemerintah tidak hanya dipandang sebagai lembaga eksekutif saja ya. Di sini yang pendapat saya itu dalam arti luas pemerintahan itu merupakan salah satu urusan yang dilakukan oleh negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat serta kepentingan negara, negaranya sendiri. Baik itu mungkin arti luas. Yang berikut secara sempit itu pendapatnya saya itu suatu pemerintahan yang hanya melaksanakan tugas eksekutif, eksekutif saja, di mana pemerintahan baik. Yang berikut secara sempitnya itu pemerintah dianggap hanya memiliki suatu fungsi, yakni eksekutif dan tanpa memandang fungsi lainnya. Baik, yang berikut soal yang berikut itu jelaskan pendapat saudara mengapa pemerintah dianggap sebagai kebutuhan. Ya baik, pemerintah juga sangat membutuhkan karena di mana kebutuhan masyarakat tidak terbatas, tidak terbatas dalam hal ekonomi, namun sumber daya yang memiliki untuk kebutuhan itu tersebut terbatas pada awalnya. Konsep kebutuhan ekonomi yang berkembang tersebut bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat, dan seandainya tersebut dengan memenuhi kebutuhan mekanisme yang ada itu, macam pasar. Hal ini tentunya berimplikasi pemerintah. Jadi pemerintah adalah hal yang sangat membutuhkan dari rakyat. Mengapa pemerintah diangkat sebagai ilmu pengetahuan? Itu karena pemerintah memiliki metode-metode atau filsafat ilmu dan memiliki guna atau manfaat, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga ilmu pemerintahan ini juga tidak dapat berdiri sendiri, namun membutuhkan ilmu-ilmu lain untuk mengembangkan ilmu pemerintahan. Namun untuk itu ilmu pemerintahan dianggap juga sebagai ilmu pengetahuan. Berikut pengertian kekuasaan dan sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan itu pada dasarnya itu kekuasaan dapat diartikan sebagai atau suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk memengaruhi
orang lain. Oleh sebab itu pemegang kuasa bisa dibilang memiliki tanggung jawab pengaruh terhadap seseorang, tetapi juga di lingkungan salah satu itu pengaruh yang diberikan dan dari pemegang kuasa bisa berdasarkan keinginannya atau kepentingannya sendiri. Ya, kekuasaan itu juga berasal dari dalam hal ini dijabatkan jabatan pribadi. Bisa juga yang berikut itu manfaat teori penting belajar ilmu pemerintahan. Itu manfaat dan serta tujuannya mengkaji ilmu pemerintahan secara awam, artinya supaya dapat tahu teori-teori atau bentuk-bentuk serta proses pemerintah, serta mampu menempatkan diri dan ikut berperan serta pada dalam holistik proses penyelenggaraan pemerintah, terutama pemerintah dalam negeri. Baik, sekian dan terima kasih.